Halo everyone, ketemu lagi nih. Kali ini kita akan bahas mata-mata tanpa awak. Langit Asia Tenggara memasuki era baru. Bukan lagi soal siapa paling kencang bermanuver, tetapi siapa paling cepat membaca dan menguasai situasi dari ketinggian. Kini yang menentukan bukan deru mesin jet, melainkan drone yang terbang diam-diam, mengintai tanpa terlihat, dan siap mengubah keseimbangan kekuatan dalam satu keputusan. Di satu sisi ada Indonesia dengan Bayraktar Akıncı buatan Turki. Di sisi lain, Singapura mengandalkan Hermes 900 buatan Israel yang dikenal presisi dan matang dalam sistem pengintaian. Mari kita kupas tuntas adu kekuatan dua raksasa drone ini dari teknologi, daya jelajah, sistem senjata, hingga dampaknya terhadap keseimbangan militer kawasan. Jadi, sebelum menonton, kalau kamu suka pembahasan kapal perang, alutsista, dan kekuatan militer Indonesia, jangan lupa like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya. Tulis juga pendapat kamu di kolom komentar. Drone Akıncı sebagai predator berat dari Turki. Akıncı bukanlah drone biasa. Di atas data Bayraktar Akıncı dikembangkan sebagai Unmanned Combat Aerial Vehicle kelas berat. Akıncı dirancang untuk mengisi celah antara drone Mali konvensional dan pesawat tempur berawak. Ukurannya besar, daya angkutnya masif. Mesin ganda turboprop memberinya tenaga untuk terbang tinggi dan lama. Endurance panjang berarti ia bisa berpatroli berjam-jam tanpa henti, mampu menjangkau ketinggian sekitar 40.000 kaki. Dari posisi tersebut, ia mampu memantau jalur laut vital, perbatasan udara, hingga titik-titik rawan secara berkelanjutan. Drone Akıncı juga dapat membawa muatan sekitar 1.300 kg dengan kemampuan membawa berbagai munisi presisi dan sistem sensor canggih seperti rudal udara ke darat presisi, bom pintar berpemandu laser GPS, rudal jarak jauh, munisi anti kapal ringan. Apabila Indonesia melakukan percepatan pengadaan alutsista dengan menggandeng produsen drone papan atas asal Turki, menjadikan kehadiran drone Akıncı di wilayah Indonesia menghadirkan efek strategis yang signifikan dalam menjaga keamanan regional dan dapat meningkatkan kemampuan deteksi dini, memperkuat pengawasan maritim, serta mempertegas daya tangkal nasional, dan memastikan bahwa setiap sudut wilayah strategis tetap dalam pantauan. Di sisi lain, Singapura mengandalkan Hermes 900. Drone milik Israel yang dikenal sebagai salah satu UAV kelas Medium Altitude Long Endurance, Hermes 900 dirancang sebagai platform penguasaan informasi. Dengan endurance hingga lebih dari 30 jam dan kemampuan terbang di ketinggian sekitar 30.000 kaki, drone ini mampu melakukan patroli dan pengawasan dalam waktu lama tanpa henti. Bagi negara dengan wilayah udara yang strategis seperti Singapura, kemampuan ini sangat krusial. Keunggulan utamanya pada sistem intelligence, surveillance, reconnaissance. Hermes 900 dibekali sensor elektrooptik dan inframerah resolusi tinggi, radar maritim, hingga kemampuan komunikasi data real-time yang terintegrasi dengan sistem komando militer modern. Artinya, setiap informasi yang dikumpulkan bukan hanya detail dan presisi, tetapi juga bisa langsung dianalisis dan direspons secara cepat. Dalam peperangan modern, kecepatan membaca situasi lebih penting dalam menentukan daripada kekuatan tembakan itu sendiri. Jadi, Hermes 900 tetap jadi primadona Singapura demi kemajuan ke depan dalam hal presisi, integrasi sistem, dan dominasi informasi. Hermes 900 mungkin tidak selalu membawa beban senjata besar, tetapi kekuatannya ada pada data, akurasi, dan kesiapan respons cepat bagi operasi keamanan regional. Jadi, pada akhirnya, duel antara Hermes 900 dan Bayraktar Akıncı bukan sekadar adu spesifikasi atau kapasitas persenjataan. Ia menjadi gambaran jelas tentang bagaimana dua negara memaknai ancaman, menyusun strategi, dan merancang masa depan pertahanannya. Ini tentang arah masa depan kekuatan udara ASEAN. Singapura membangun kekuatan berbasis dominasi data dan pertahanan presisi. Sedangkan Indonesia membangun kekuatan berbasis daya tangkal dan jangkauan strategis luas. Dua pendekatan yang berbeda ini pada akhirnya menjadi refleksi dua visi pertahanan yang kontras, namun sama-sama berperan dalam membentuk wajah baru geopolitik kawasan, di mana langit tak lagi sekadar ruang hampa, melainkan medan strategis yang dipenuhi kalkulasi matang dan presisi tinggi.
Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jadi, strategi mana yang lebih menentukan di era modern saat ini? Dominasi data atau kekuatan serangan? Sampai jumpa di video selanjutnya.